Shalom, shalom, sahabat RTL dimana saja Anda berada. Pada sore hari ini kita kembali bertemu. Pada waktu yang lalu kita sudah menyimak bahwa perempuan yang ada dalam Wahyu pasal 12 itu adalah berbicara tentang gereja Tuhan dan orang-orang mesianik, ya. Jadi mereka yang memiliki hukum-hukum Elohim dan mereka yang memiliki kesaksian Yesua. Ada dua kelompok yang dilukiskan untuk perempuan ini yang sedang mengandung ini, yaitu mereka yang memiliki kesaksian daripada Yesua, yang memiliki firman Elohim, dan mereka yang memiliki hukum-hukum Elohim. Dua kelompok ini adalah gereja Tuhan akhir zaman dan Israel rohani. Perempuan ini dia sakit bersalin, dia berteriak karena kesakitan, dan ini adalah berbicara tentang masa tribulasi. Tapi di puncak tribulasi itu, di mana gereja mengalami kontraksi dan melahirkan. Jadi perempuan itu adalah gereja Tuhan yang terdiri daripada dua golongan ini pada akhirnya melahirkan anak laki-laki. Ada seorang perempuan ya seperti seorang ratu yang memiliki sebuah mahkota di kepalanya dengan 12 bintang-bintang, ya, dengan dihiasi oleh 12 bintang, ya, yang mewakili daripada 12 bangsa Israel, juga mewakili daripada 12 rasul-rasul, dan dia diselubungi oleh matahari dan dia bertumpu di atas bulan, ya. Jadi hal ini kita tidak bisa tafsirkan lebih dalam, tetapi kita hanya bisa tafsirkan apa yang dilihat, ya. Itu sebabnya apa yang dilihat oleh Yohanes adalah perempuan yang sedang sakit bersalin, ya. Jadi sakit bersalin ini menggambarkan tentang masa-masa tribulasi orang percaya, ya, masa-masa tribulasi orang percaya sampai dia melahirkan, ya. Dan ketika proses melahirkan ini, ketika proses kelahiran ini, di mana naga itu telah siap sedia di hadapan perempuan ini untuk menelan anak yang akan dilahirkan. Tetapi anak itu belum dilahirkan. Dan ketika anak itu dilahirkan, kita katakan bahwa tiba-tiba anak laki-laki itu dibawa lari ke takhta Elohim. Jadi kita melihat bahwa ini sesuatu hal yang terjadi di alam roh, dan ini satu penglihatan yang kita hanya bisa tafsirkan apa yang dilihat adalah anak-anak Tuhan yang diangkat, ya, anak-anak Tuhan yang mengalami rapture. Ini adalah penglihatan yang memiliki makna, ya. Jadi ini tidak seperti dalam kejadian nyata, tetapi ini adalah penglihatan di mana anak laki-laki yang dilahirkan itu adalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang terdiri dari orang-orang percaya dan orang-orang Israel mesianik yang benar-benar memenuhi kriteria, dan mereka langsung diangkat ke takhta Elohim. Dan ada keturunan yang lain yang tertinggal di bumi ini yang memiliki kesaksian daripada Yesua dan memiliki hukum-hukum Elohim. Yang pertama adalah bayi yang dilahirkan itu, yang melukiskan tentang gereja Tuhan yang diangkat, dan gereja Tuhan itu terdiri dari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan orang-orang Israel mesianik yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian ada kelompok yang kedua adalah mereka yang memiliki kesaksian daripada Yesua dan mereka yang memiliki hukum-hukum Elohim, gereja Tuhan yang tertinggal di bumi ini, dan orang-orang Israel mesianik yang tertinggal di bumi ini. Sekarang perempuan yang tadinya sebagai ratu itu menjadi sasaran daripada naga itu, ya. Dan Alkitab katakan bahwa perempuan itu dibawa lari ke padang gurun, di mana telah disediakan tempat bagi dia selama 1260 hari lamanya. Nah, sekarang kita melihat siapakah orang-orang yang disingkirkan ini, ya. Orang yang tertinggal itu akan dibunuh oleh pedang, ya. Baik mereka yang memiliki kesaksian Yesua maupun mereka yang memiliki hukum Elohim. Jadi kalau kita melihat bahwa gereja Tuhan yang tertinggal itu sudah dipastikan akan mengalami mati syahid, ya. Baik yang dibunuh oleh pedang maupun yang ditawan dari 3,5 tahun masa Antikris ini, ya. Jadi ini Alkitab katakan, ya. Jadi gereja Tuhan itu tidak ada penyingkiran. Sekarang kita akan melihat siapakah wanita yang disingkirkan itu di padang gurun yang memang sudah disiapkan tempat bagi dia selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Sebenarnya ini tidak lain adalah apa yang dilukiskan di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Ada 144.000 orang keturunan daripada bangsa Israel. Adalah orang-orang yang sudah dimateraikan di dahi mereka, yaitu nama Yahweh. Dan jumlah mereka itu adalah 144.000 orang banyaknya. Kita melihat dulu latar belakang kenapa jumlah mereka itu 144.000 orang, ya, dari keturunan bangsa Israel. Ya, karena ini sebenarnya di mana Tuhan mau menggenapi janjinya kepada bangsa Israel sebenarnya, ya. Tuhan
Bapa Yahweh ini terikat dengan janjinya. Mereka harus mengalami perbudakan dan penganiayaan selama 400 tahun. Kita melihat dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Lebih jelas kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa beginilah firman Elohim, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang. Jadi dalam Kejadian pasal 15 dikatakan bahwa keturunan ini akan menjadi orang asing, ya. Tapi lebih jelas dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa keturunan ini, ya, keturunan daripada Abraham ini akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, jadi ini adalah nubuatan daripada bangsa Israel sebelum mereka diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Sudah ada nubuatan untuk mereka, ya. Dan memang benar ketika mereka menjadi satu bangsa yang besar dan mereka dituntun keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan memang secara jasmani benar-benar mereka ditepati oleh Tuhan secara jasmani bahwa mereka akhirnya mendapat satu tempat di mana mereka boleh berkembang di tanah Kanaan itu. Ya, tetapi ternyata masih ada satu tempat perhentian lagi. Jadi artinya secara jasmani memang Kanaan itu merupakan satu tempat perhentian yang dijanjikan oleh Elohim. Tetapi ternyata bahwa hal ini tidak berhenti sampai di sana, bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan terikat secara rohani. Kalau kita melihat Ibrani 4 ayat yang 8 dan 9 dikatakan bahwa sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, maksudnya andai kata Yosua itu telah membawa masuk mereka ke dalam ke Kanaan, ya, itu maksudnya ke tanah Kanaan, ya. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan bahwa andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, yaitu di tanah Kanaan, pasti Elohim tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain, ya. Jadi ternyata selain ada tempat perhentian secara jasmani, ya, di mana Tuhan menjanjikan tempat perhentian yang berlimpah susu dan madu itu, yaitu tanah Kanaan, dan akhirnya memang mereka mendudukinya dan mereka hidup di sana. Tetapi Ibrani menjelaskan bahwa masih ada tempat perhentian yang lain. Sebab kalau tidak, pasti Tuhan juga tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ayat yang ke-9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Elohim. Nah, ini menarik sekali, ternyata masih ada lagi tempat perhentian yang lain selain daripada tempat perhentian di Kanaan itu, di mana di sana tempat berlimpah susu dan madu, dan mereka boleh beristirahat dan mereka boleh tinggal di sana. Dan ternyata Elohim masih berkata-kata tentang suatu hari yang lain, yaitu suatu hari perhentian bagi umat Elohim. Nah, ini suatu hari perhentian itu atau hari ke-7 ini berbicara tentang 1000 tahun Yeshua HaMashiach berkerajaan, ya. Jadi kembali lagi dengan timeline kita bahwa ada 6 hari masa penebusan dan ada satu hari di mana Tuhan Sabat, ya, di mana Tuhan beristirahat sebagai hari Sabat pada hari yang ke-7, dan itu berbicara tentang 1000 tahun damai. Jadi sangat mustahil kalau janji ini memang secara rohani bisa kita tafsirkan bahwa janji di mana Tuhan akan menyediakan suatu tempat perhentian bagi umat Elohim, yaitu gereja Tuhan di 1000 tahun damai, itu sesuatu hal yang pasti, ya, sesuatu hal yang benar. Tetapi di pihak lain juga bahwa Tuhan itu sedang berbicara tentang bangsa Israel, di mana janji daripada Tuhan, dia akan menyelamatkan umat Israel, ya, dia akan menyelamatkan seluruh suku bangsa Israel, ya, karena ini janji Tuhan. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 di sana adalah jawaban, adalah penggenapan daripada janji Tuhan, di mana dia merekrut 144.000 orang dari suku bangsa Israel, ya, dari 12 suku bangsa Israel, dan mereka diberikan meterai di dahi mereka. Sekarang apa hubungannya dengan janji Tuhan kepada Abraham, di mana ternyata ketika mereka sebagai pendatang di Mesir dan mereka dituntun bawa masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan, ternyata masih ada lagi tentang satu hari lain, sehingga Tuhan berkata-kata kepada umatnya bahwa ada satu hari lain, satu hari perhentian bagi umat Elohim. Ini Tuhan akan tepati di 1000 tahun damai, di mana Yeshua memerintah 1000 tahun, ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan 144?
Mari kita hitung ya. Kita katakan bahwa masa daripada anti-Hamasya itu atau antikris itu adalah 3,5 tahun atau 1260 hari ya. Jadi kalau 3,5 tahun atau satu masa berlangsung selama satu masa, 2 masa dan setengah masa atau 3,5 tahun, dan harinya adalah 360 hari lamanya. Nah berarti dalam setahun ya, kalau dia 3,5 tahun, itu berarti perhitungan daripada Alkitab itu berarti 1 tahun 360 hari ya, 360 hari. Jadi tahun Alkitab itu adalah 360 hari dalam setahun ya, menurut tahun Alkitab ya, karena 360 ya, karena 360 dikali dengan 3,5 tahun ya, 3,5 dikali dengan 360 itu hasilnya 1260. Nah begitu juga kita akan terapkan perhitungan ini, rumus Alkitab ini terhadap semua perhitungan waktu yang ada di dalam kitab Wahyu ya. Perhitungan 360 hari satu tahun ini akan kita terapkan terhadap semua perhitungan-perhitungan yang ada di dalam kitab Wahyu dan di dalam kitab Daniel. Jadi 400 tahun lamanya di mana Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu dianiaya dan diperbudak di Mesir. Ada 400 tahun dikalikan selama 1 tahun ya. 400 dikali dengan 360 itu sama jumlahnya dengan 144.000 ya. Jadi 144.000 suku bangsa Israel diselamatkan, mengingatkan Tuhan kepada perbudakan dan penganiayaan terhadap bangsa ini. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka keluar daripada perbudakan, Tuhan menjanjikan satu tempat perhentian, yaitu Kanaan yang berlimpah susu dan madu, dan itu sudah tergenapi. Tetapi ternyata Ibrani berkata bahwa Tuhan masih berkata-kata tentang satu hari yang lain, dan itu tentang hari perhentian, yaitu hari ke-7 bagi umat Elohim dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi ini adalah rencana Tuhan yang sangat besar, dan memang ini adalah merupakan janji Tuhan untuk bangsa Israel. Nah sekalipun ini janji Tuhan ini juga berlaku bagi gereja Tuhan. Orang-orang yang disingkirkan itu ya, selama 3,5 tahun atau 1260 hari lamanya di padang gurun, itu tidak berbicara tentang anak-anak Tuhan yang akan disingkirkan ya. Nah jadi yang disingkirkan itu adalah 144.000 orang dari suku bangsa Israel. Tentunya ini Tuhan punya tujuan ya. Tuhan punya tujuan yang sangat khusus bagi 144.000 orang, di mana Tuhan akan menggenapi janjinya untuk secara khusus bagi bangsa Israel. Sekali lagi saya mau katakan bahwa 3,5 tahun terakhir ini memang khusus untuk bangsa Israel sebenarnya ya. Jadi 3,5 tahun ini dasarnya adalah 70 sabat, dan setengah sabat terakhir ini tetap masih dikhususkan bagi bangsa Israel ya, karena berkali-kali bangsa Israel itu menolak Mesias, dan 3,5 tahun terakhir ini adalah masa terakhir daripada bangsa Israel ini ditawarkan untuk menerima Mesias mereka ya. Tetapi memang pada akhirnya sampai 3,5 tahun ini berakhir, tidak ada yang menerima Yesua sebagai Mesias mereka. Jadi bagaimana nasib daripada 144.000 orang ini yang disingkirkan di padang gurun selama 1260 hari atau 3,5 tahun lamanya? Masa 1000 tahun damai nantinya ketika Yesua berkerajaan, ketika Yesua menjadi raja, dilantik sebagai Mesias yang sesungguhnya, masih ada kehidupan jasmani di sana. Dan tentunya kehidupan jasmani ini hanya bisa diteruskan oleh bangsa Israel ya. Jadi istilah Gog dan Magog yang ada, yang menjalani kehidupan jasmani pada masa 1000 tahun, itu sebenarnya tidak jauh-jauh daripada keturunan bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain atau bangsa manapun yang dijanjikan Tuhan ya sampai ke masa 1000 tahun itu selain daripada bangsa Israel ya. Jadi 144.000 orang ini adalah mereka yang Tuhan persiapkan untuk menjalani kehidupan secara jasmani dalam kerajaan 1000 tahun damai. Anak-anak Tuhan itu tidak akan disingkirkan karena mereka harus mengalami kematian ya. Itu jalan terakhir kalau mau diselamatkan ya. Jalan terakhir untuk keselamatan itu adalah kematian, karena tidak ada seorang pun yang bisa menjalani kehidupan jasmani gereja Tuhan atau siapapun yang menjalani kehidupan jasmani dalam kerajaan 1000 tahun damai selain daripada bangsa Israel ya, sesuai dengan janji Elohim. Jadi baik yang dibunuh oleh pedang maupun yang ditawan itu pada akhirnya juga akan mati. Yang ditawan itu pada akhirnya juga akan mati. Dan kalau mereka mempertahankan nama Tuhan, kalau mereka tidak menyangkal Tuhan, mereka akan
mati dalam keadaan yang syahid, tetapi yang akhirnya menyangkal, mereka mungkin akan dilepaskan selama 3,5 tahun, ya. Tetapi dalam keadaan yang sudah murtad, ya. Mungkin ada yang sudah tidak ada tangannya, ya. Mungkin ada yang sudah dicungkil matanya tapi masih hidup, tapi dalam keadaan yang sudah menyangkal, ya. Karena kan mereka harus menyiksa secara perlahan-lahan sampai di mana daya tahan kita untuk bertahan dengan iman kita supaya kita tidak melepaskan iman kita. Jadi ada penyiksaan di sana. Dan penyiksaan itu tidak ada bantuan karena Roh Kudus sudah diangkat, masa anugerah itu sudah tidak ada, masa anugerah itu sudah berakhir, sehingga tinggallah kita sendiri, ya. Mungkin ada juga yang bertahan sampai pada akhirnya dia menghembuskan napasnya yang terakhir, tetapi orang-orang yang akhirnya tidak tahan dan akhirnya menyangkal, memang benar mereka akan masuk ke dalam 3,5 tahun, tetapi dalam keadaan yang sudah menyangkal. Dan bisa bayangkan, mereka harus mengalami selama 5 bulan tidak ada kematian. Ketika sangkakala yang kelima itu dibunyikan, maka saat itulah sudah tidak ada kematian selama 5 bulan ke depan, ya. Yang menderita, yang anak-anak Tuhan yang menyangkal itu, ya, yang matanya sudah dicungkil mungkin sebelahnya, yang kakinya sudah dipenggal mungkin sebelahnya, tetapi masih hidup, dia harus menjalani penderitaan selama 5 bulan lagi, menunggu selama 5 bulan lagi, ya, baru ada kematian. Jadi dia sebenarnya lebih menderita daripada keadaan waktu dia disiksa. Nah, tetapi memang syaratnya bahwa anak-anak Tuhan atau orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel, ketika masa anugerah itu berakhir, mereka harus mencelupkan jubah mereka ke dalam darah Yeshua HaMashiach. Artinya mereka harus mengalami kematian jasmani. Ya, mereka harus mengalami kematian jasmani untuk mendapatkan tubuh rohani. Nah, orang-orang yang tidak mengalami kematian, tetapi mereka diselamatkan, adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang jumlahnya 144.000 orang, di mana mereka lah yang menggenapkan janji daripada bangsa Israel di masa pemerintahan Yeshua HaMashiach dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita pada hari-hari yang akan datang ini, karena hari-hari yang akan datang ini akan semakin meningkat kesukarannya, masa kesulitannya. Di sana kita akan benar-benar disaring, ya, benar-benar kita akan mengalami penyaringan. Mana yang benar-benar memiliki iman yang teruji, ya, mana anak-anak Tuhan yang karbitan, mana orang-orang percaya yang benar-benar tahan uji, ya, yang berisi, ya, orang-orang percaya anak-anak Tuhan yang berkualitas, itu semua akan diuji dengan penderitaan, dengan kesukaran. Ya, ini masa-masa penantian di rumah Tuhan sudah mulai ditampi, ya, mana yang berisi, mana gandum-gandum yang berisi, dan mana yang sekam. Yang sekam itu pasti akan murtad, akan ditiup oleh angin, tetapi yang berisi akan tinggal tetap. Puji Tuhan, inilah kebenaran. Sampai jumpa di lain topik. Yesus memberkati. Shalom, shalom, haleluya.